Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dan semua komentar dan jempol like Anda adalah bahan bakar tersendiri bagi kami supaya lebih semangat dalam membuat video-video YouTube setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook kita untuk perdagangan hari ini. Hari Jumat 11 Desember 2020. Kalau kita melihat, tentu isu terbesar untuk hari ini adalah apakah saham-saham rokok yang kemarin terkena auto rejeksi bawah atau ARB akan terkena auto rejeksi lagi. Oke, kalau kita lihat market Amerika tadi malam ditutup bergerak mix, di mana Dow Jones sendiri melemah 0,23% atau 69,6 poin ke 29.999, sangat tipis di bawah level psikologis terbaru mereka yaitu 30.000. Sedangkan saham-saham teknologi yang kemarin mengalami koreksi cukup dalam yaitu Nasdaq kembali memantul naik 0,54% atau 66,9 poin ke 12.406. Sedangkan S&P 500 melemah sangat tipis 0,13% atau 4,7 poin ke 3.668. Market Amerika memang bergerak mix dikarenakan mereka masih menanti bagaimana paket stimulus fiskal terbaru yang akan diluncurkan oleh pemerintah Amerika, dan juga masih adanya kebingungan yang disebabkan oleh melemahnya data pengangguran di Amerika. Sedangkan untuk di market Eropa, FTSE 100 Index London menguat 0,54% atau 35,5 poin ke 6.600. Sedangkan CAC Prancis menguat tipis 0,05% atau 2,8 poin ke 5.550. Sedangkan DAX Frankfurt melemah 44,5 poin atau 0,39% ke 13.296. Memang market Inggris FTSE dengan market Jerman Frankfurt berbeda jauh, di mana Frankfurt sudah seperti market Amerika yang sudah berada di all time high-nya. Dan ketika market sudah berada di all time high, maka memang akan cenderung berfluktuasi sedikit atau sideways tipis, yang disebabkan market akan sangat didorong atau digerakkan oleh sentimen positif atau sentimen negatif. Sedangkan bagi FTSE 100 Index London yang sama dengan IHSG masih tertinggal jauh dari all time high-nya, kemungkinan untuk bullish atau pergerakannya didorong oleh sentimen akhir tahun lebih kuat. Dan kalau kita lihat dari dolar indeks sendiri yang kembali melemah, di mana kali ini dolar indeks melemah 0,27 poin atau 0,30% ke 90,772. Ini tentu saja akan menjadi angin segar bagi indeks saham dan juga komoditi. Dan kalau kita lihat sendiri, kurs rupiah hari ini kembali berada di 14.115 rupiah untuk satu US dollarnya. Padahal ini sebenarnya kemarin rupiah sudah berhasil diperdagangkan di bawah 14.000.
Dan kalau kita lihat TLKM atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau Telkom NYSE hari ini mengalami pelemahan 0,39% atau 0,09 poin ke 23,02 atau kalau dirupiahkan adalah 3.253. Jadi yang harus dilihat adalah harga saham TLKM di Indonesia dengan di New York Stock Exchange, berapa spreadnya atau berapa selisihnya. Kemudian ada satu berita yang sangat menarik dari Amerika, yaitu kembali menguatnya EIDO atau ETF Indonesia. Jadi kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika ini atau EIDO kembali menguat cukup tajam 1,47% atau 0,34 poin ke 23,40. Ini akan menjadi angin yang sangat baik untuk IHSG hari ini. Kenapa menjadi angin yang sangat baik? Karena kalau kita lihat market Amerika merah, market Indonesia kemarin merah, tetapi EIDO bisa berada dalam teritori hijau 1,47%. Ini tentu akan menjadi angin yang bagus untuk IHSG hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari komoditi bergerak mix dengan beberapa yang ada di zona positif. Positifnya cukup banyak. Yang pertama adalah oil atau minyak atau WTI oil yang mengalami kenaikan 1,26 poin atau 2,83% ke 46,85. Kemudian gold melemah 0,14% atau 2,6 poin ke 1.840. Lalu timah melemah 0,08% atau 15 poin ke 19.442,5. Dan nikel menjadi yang menguat paling banyak, yaitu 697,5 poin atau 4,18% ke 17.392,5. Naik luar biasanya nikel ini memang cukup fenomenal ya. Nikel sudah bull sepanjang tahun. Sedangkan untuk batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Desember mengalami penguatan 0,85% atau 0,65 poin ke 77,50. Tetapi untuk kontrak bulan Januari, batu bara Newcastle mengalami kenaikan yang luar biasa tajam, yaitu naik 2,96% atau 2,3 poin ke 80. Ini untuk pertama kalinya batu bara Newcastle menembus 80 sejak beberapa waktu dimulainya virus COVID-19. Dan kembali naiknya harga batu bara yang tajam ini masih ada hubungannya dengan apa yang kami kemukakan kemarin, yaitu adanya La Nina yang membuat daerah di Republik Rakyat Cina atau Tiongkok akan mengalami musim dingin yang lebih ekstrim. Kemudian untuk batu bara Rotterdam sendiri ada kenaikan 1,11% atau 0,7 poin ke 64 untuk kontrak bulan Desember, dan untuk kontrak bulan Januari kembali ada kenaikan 1,95% atau 1,25 poin ke 65,5. Sedangkan CPO juga mengalami kenaikan 1,46% atau 49 poin ke 3.405. Jadi kalau kita lihat dari saham-saham komoditi sendiri, tentu saham nikel yaitu Antam dan Inco, lalu saham-saham batubara, saham-saham CPO, dan saham-saham minyak seperti Medco Elsa tentu layak untuk diperhatikan. Tapi kembali lagi tergantung market ya. Market akan mendrive saham-saham itu kemana. Karena kayak kemarin sendiri kala harga batubara naik, harga saham batubara kemarin malah mengalami penurunan atau kemerosotan. Dan kalau kita lihat dari opening atau pembukaan market Asia, hari ini indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka melemah 0,26 poin atau 69,24 poin ke 26.687. S&P ASX 200 Sydney juga dibuka melemah 0,36% atau 24 poin ke 6.659,10.
satu-satunya yang menghijau, dan hijaunya juga cukup menggembirakan. Hijaunya cukup tebal, yaitu Kospi Seoul naik 23,41 poin atau 0,85% ke 22.769,87. Dan dari data yang kita absorb atau kita cerna hari ini, maka indeks regional Asia, indeks Amerika, indeks Eropa, semuanya tidak ada yang bergerak satu arah, semuanya bergerak mix atau bergerak bercampur. Dan satu faktor yang sangat menentukan nanti adalah di mana hari Jumat yang biasanya menjadi hari sell off atau hari koreksi atau hari taking profit. Tapi karena kami melihat kemarin sudah terjadi penurunan di IHSG dan kami melihat naiknya EIDO 1% lebih, dan kami melihat juga penurunan dari dolar indeks dan posisi menghijaunya Dow Jones Index Future, maka kami memprediksi hari ini adalah 51% IHSG berada di dalam teritori hijau. Dan bila memang betul terjadi di dalam teritori hijau, dan bila saham-saham rokok kembali mengalami tekanan jual akibat berita cukai rokok, maka tentu harus ada saham-saham lain yang menahan pergerakan turun dari saham-saham rokok itu dengan hijau lebih tebal. Dan di antara saham-saham yang kemungkinan bisa berjalan naik, kami memilih untuk memperhatikan saham-saham di sektor perbankan atau finance sebagai penyeimbang dari penurunan saham-saham rokok. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pagi ini. Mohon maaf lebih panjang dari biasanya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi dari carakaya.id. Sampai jumpa.